Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, suaranya udah habis buat Alek kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Yang mau assalamualaikum mau jawab boleh, enggak boleh. Karena menurut penelitian dari Timur Tengah, assalamualaikum itu ada 3. Satu yang harus dijawab, kedua tidak boleh dijawab, yang ketiga kalau dijawab kita kabur. Yang pertama kalau saya bertamu assalamualaikum itu wajib dijawab. Yang tidak boleh dijawab, waktu itu saya sholat sama Pak Tamsil, sholat bareng, Pak Tamsil ngomong assalamualaikum, waalaikumsalam, saya jawab diomelin saya. Terus kalau yang dijawab kabur, saya ke makam, assalamualaikum ya ahlil kubur, dijawab waalaikumsalam, nah, itu pasti kabur. Yang terhormat kepada pimpinan DPD, Bapak Sultan, Bapak Ibu Ratu, Yoris di belakang nih. Dan semuanya saudara-saudaraku, teman-temanku sesama senator. Sama senator dilarang saling mendahului ya. Pokoknya situasi aman dan terkendali. Ini cerita apa ya? Oh ini. Ensat, hormat Pak Rocky Gerung. Di depan. Pak Rocky, selamat akhirnya saya bisa ketemu. Sebenarnya nggak cuma orang-orang, saya juga bingung kenapa saya bisa ada di sini. Jadi bisa masuk ke DPD itu pertama, saya awal-awal nyalek tuh bingung. Jadi kalau saya perhatikan, nyalek itu seperti orang mau nikah. Awal perkenalan dengan wanita, itu sama kita mendaftar ke KPU. Jadi masih DCS. Perkenalan dengan wanita itu kan jantung tuh berdegup kencang. Karena kalau jantung berdegup kencang itu ada 2. 1, jatuh cinta. 2, jatuh tempo. Saya masuk ke KPU, saya mendaftar sama dengan berkenalan dengan wanita. Akhirnya saya menemui orang tuanya, melamar. Itu masuknya DCT. Dari DCS terus DCT. Sampai orang tuanya setuju, akhirnya saya menikah. Itu sama dengan pelantikan. Setelah saya menikah pelantikan, baru malam pertama itu sipur. Itu sipur itu, palu dari kenceng sampai loyok. Jadi kalau saya amati sama dengan pernikahan saya bisa sampai ke sini. Masuklah saya di Komite 2. Waktu itu saya pernah bertanya kepada Pak Ketua. Saya bilang saya nggak ngerti soal pertanian. Tapi waktu itu sih Pak Ketua membebaskan. Terserah, Komeng mau di mana kayak gitu. Akhirnya saya milih aja di WC. Tapi saya tetap bertahan, akhirnya nggak apa-apa Pak Ketua, akhirnya saya juga belajar dari HKTI, dari Tani Merdeka. Ya akhirnya saya banyak tambah ilmu. Saya belajar pertanian di situ. Ya akhirnya lama-lama saya betah karena ini sesuatu yang baru buat saya. Jadi Pak Ketua saya aman di Komite 2. Saya belajar pertanian, belajar lingkungan. Di lingkungan hidup, apa yang membuat limbah seperti plastik, sampai saya memahami soal plastik begitu mendalam, sampai teman saya yang mau operasi plastik itu saya larang. Bilang jangan operasi plastik, itu bahaya. Tapi teman saya tidak peduli, akhirnya dia operasi plastik dan akhirnya dia menanggung akibatnya.
Tiap tahun dia harus perpanjang. Karena diamati oleh dokter ternyata plastiknya plastik STNK. Sampai dia operasi plastik, sampai akhirnya dia meninggal dunia sekarang. Meninggal pun dia tidak dikubur, akhirnya didaur ulang. Saya belajar di situ, belajar. Karena memang dalam berjuang itu tidak mudah. Berjuang untuk memajukan bangsa ini. Jadi menurut saya perjuangan itu ada 3. Perjuangan menggunakan senjata, perjuangan menggunakan alat tulis, perjuangan menggunakan kain sarung. Ya, bingung kan? Wah, ibu-ibu demen banget ngomong sarung. Perjuangan dengan senjata adalah perjuangan kemerdekaan. Sampai kita bisa merdeka dan sudah berusia 80 tahun. Perjuangan untuk membasmi kebodohan adalah dengan alat tulis. Dan perjuangan dengan kain sarung adalah perjuangan hawa nafsu. Karena kalau nafsu kita tidak dikontrol, itu udah kelihatan kerugian negara berapa triliun, beribu-ribu triliun. Tidak hanya berjuang, kita juga harus berdoa untuk mencapai sesuatu apa yang kita inginkan. Dan memang dalam cobaan selalu ada hidup kesempitan atau hidup kelapangan. Kalau hidup Anda dalam kesempitan, bersabarlah. Kalau hidup Anda kelapangan, olahragalah. Masa kelapangan nggak olahraga, sayang. Dan dalam berdoa itu pun harus spesifik. Teman saya berdoa, ya Allah entengkanlah jodoh saya. Alhamdulillah teman saya menikah, tapi berat badan istrinya hanya 20 kilo. Dan selalu begitu. Dia ingin selalu memegang uang, dia berdoa, rumahnya mewah, dia tinggal di rumah mewah, ada kolam renang, mobil banyak. Alhamdulillah teman saya sekarang sudah jadi pembantu di rumah pejabat. Maka dari itu doa harus spesifik. Kayaknya cukup kalau terlalu banyak nanti terkontaminasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.